Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Bencana banjir lahar dingin serta tanah longsor yang menghantam Agam, tanah datar serta kota Padang Panjang, Sumatera Barat menorehkan luka yang mendalam. Banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei 2024, malam itu, hingga kini tercatat sekitar 58 orang meninggal dunia, 35 warga hilang, dan 33 luka-luka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melaporkan, total korban meninggal dunia akibat banjir lahar di Sumatera Barat mencapai 58 orang. Sementara korban hilang bertambah dari 27 menjadi 35 orang dalam pencarian, ujar Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Mei 2024. Selain itu, lanjut Suharyanto, terdapat 33 warga yang mengalami luka-luka dan kini sedang menjalani perawatan. Adapun untuk jumlah pengungsi akibat bencana tersebut sebanyak 1.543 keluarga. Menurut Suharyanto, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, setempat masih terus memutakhir data, seiring dengan adanya temuan-temuan baru dari tim pencarian gabungan. Pemerintah menargetkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal dan cepat, sehingga lokasi terdampak dapat segera pulih dan kembali normal, kata Suharyanto. Banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat pada Sabtu, 11 Mei 2024, dan Minggu, 12 Mei 2024. Bencana ini dipicu oleh hujan lebat dan meluapnya aliran sungai yang sebagian besar berhulu di Gunung Marapi. Banjir yang terjadi diperparah dengan terbawanya material vulkanik dari Gunung Marapi melalui sungai karena hujan lebat di sekitar puncak.
hujan yang tinggi di sekitar puncak membawa turun material vulkanis dan menjadi lahar dingin, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Terdapat 5 kabupaten kota di Sumatera Barat yang terdampak banjir lahar, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Hingga kini, masyarakat diminta waspada potensi banjir bandang susulan di Sumatera Barat. Pasalnya, ada potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa hari ke depan. Tanggal 14 ini ada penurunan intensitas hujan, tetapi tanggal 15-22 kembali lagi peningkatan intensitas curah hujan dari sedang, lebat menjadi sangat lebat, kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati pada Selasa, 14 Mei 2024. Dwi Korita mengungkapkan intensitas hujan diprediksi meningkat setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dia mengimbau masyarakat atau petugas gabungan yang bertugas tidak melakukan aktivitas di atas waktu tersebut. Kami menyarankan untuk pencarian korban maupun aktivitas-aktivitas di lapangan sebaiknya dilakukan sepagi mungkin, dan pukul 14 sudah harus selesai, tutur dia. Imbauan ini lebih dikhususkan kepada petugas yang beraktivitas di daerah bagian atas. Sebab, material Gunung Merapi ditambah turunnya hujan dapat membuat banjir lahar dingin membahayakan. Tumpukan erupsi di bagian atas ini dikhawatirkan masih banyak, dan itulah yang tersapu hujan. Tidak perlu hujan besar, hujan dengan intensitas sedang saja bisa menyeret tumpukan terutama yang halus, ucap Dwi Korita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, akan melakukan modifikasi cuaca di Sumatera Barat. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan, dalam waktu sepekan ke depan hujan lebat diprediksikan terus-menerus mengguyur wilayah Sumatera Barat, Sumbar. Menanggapi hal tersebut, BMKG berkoordinasi dengan BNPB untuk segera menerapkan teknologi modifikasi cuaca. Upaya ini dilakukan untuk mencegah awan hujan turun di lokasi terdampak bencana banjir bandang. Saat ini, awan hujan masih antre di laut dan akan bergerak ke darat sekitar jam 1 siang, dan hujan mulai turun, jelas Dwi Korita, Selasa, 14 Mei 2024. Lebih lanjut, Dwi Korita menjelaskan bahwa modifikasi cuaca bertujuan mencegah awan hujan memasuki darat atau lokasi bencana. Teknologi ini sudah mulai bergerak hari ini, dan besok akan dimulai proses modifikasinya, ungkapnya. Sebelumnya, BMKG telah memprediksi hujan lebat dengan cuaca ekstrim di sebagian wilayah Sumbar hingga pekan depan. Dwi Korita mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diprediksikan akan berlangsung hingga 22 Mei 2024. Prospek cuaca selama 1 pekan ke depan masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, jelas dia.
dipegang batu nu dibawa no astagfirullah. Di bawah tuh dia.